Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Safa Saliha, Maryam Solihah, Gede Jiran Kalisa, Rahimah Hanifah Humaira, Najla Lia Z yang akan mempresentasikan tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Terdapat beberapa hubungan antara Undang-Undang Dasar dengan Pancasila sila ketiga. Yang pertama ada pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Implementasinya adalah selalu menjunjung persatuan dan mengedepankan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua ada pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasinya adalah pemilihan pemimpin daerah dan presiden berdasarkan pada jumlah suara rakyat. Pasal yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila yaitu ada dari pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, pasal ini berkaitan dengan sila ketiga Pancasila karena sila ketiga Pancasila dan pasal 18B ayat 2 ini sama-sama mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat Indonesia. Lalu ada dari pasal 36A yang berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu, yang masih berkaitan dengan sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya ada pasal 25A yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Implementasinya adalah dengan mengatur wilayah Indonesia melalui undang-undang. Selanjutnya ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Implementasinya adalah dengan cara mencintai tanah air atau rela berkorban untuk negara dan bangsa. Nah, selanjutnya ada pasal 28I ayat 2 yang berisikan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersikap diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersikap diskriminatif itu. Contoh implementasinya adalah menghindari pembulian. Dan selanjutnya ada pasal 28I ayat 3 yang berisikan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Nah, contoh implementasinya itu mempelajari budaya lokal dan tidak merendahkan budaya-budaya yang berbeda dari kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan pasal 32 ayat 1 dan 2 dengan Pancasila sila ketiga. Pasal 32 ayat 1 berisi negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Nah, pasal ini membahas tentang pengembangan kebudayaan di Indonesia. Nah, kebudayaan bangsa merupakan konsep baru yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dengan integritas dan identitas tertentu. Nah, implementasi yang bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, yang pertama pelestarian. Pelestarian adalah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non-fisik, misalnya nilai-nilai tradisi. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan adalah upaya perluasan dan pendalaman perwujudan budaya, serta peningkatan mutu dengan tetap mempertahankan potensinya. Pasal 32 ayat kedua isinya menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pada pasal ini mengandung makna bahwa kebudayaan daerah dan bahasa daerah diakui oleh pemerintah.
Implementasinya yaitu mengikuti pembelajaran bahasa daerah di sekolahnya, menggunakan bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum